Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Sinta, tutor TPS Edson.id. Sobat Edson, gimana nih persiapan kalian untuk menghadapi UTBK tahun ini? Apa? Sudah belajar materi tapi belum latihan soal? Tepat sekali, pada video ini kakak akan membahas soal asli SBMPTN tahun 2016 mata uji TPS kuantitatif. Kalian penasaran? Yuk tonton video ini sampai habis. Baiklah Sobat Edson, kita bahas soal yang pertama, yaitu jika A pangkat 2X sama dengan 2, maka tentukan nilai dari A pangkat 5X dikurangi A pangkat min 5X dibagi dengan A pangkat 3X ditambah dengan A pangkat min 3X. Sobat Edson, untuk menentukan jawaban dari soal ini, tentunya Sobat Edson harus menguasai materi tentang operasi aljabar. Nah, di sini untuk menjawab soal ini kita bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama, jadi di sini cara yang pertama kita bisa sederhanakan dari bentuk yang ditanyakan. Jadi A pangkat 5X di sini dikurangi dengan A pangkat min 5X dibagi dengan A pangkat 3X ditambah dengan A pangkat min 3X. Nah, di sini perhatikan bahwa kalau misalkan kita punya suatu bilangan yang dipangkatkan negatif, sebagai contoh di sini adalah A pangkat min N. Nah, sehingga di sini nilainya adalah 1 per A pangkat N. Jadi ada syaratnya A-nya nggak sama dengan 0 ya. Jadi di sini akan selalu berlaku kalau pangkat negatif, berarti akan selalu berlaku yang seperti ini. Nah, hal ini yang kita manfaatkan untuk menjawab si soal ini. Nah, berarti A pangkat 5X di sini dikurangi dengan A pangkat min 5X tentu senilai dengan 1 per A pangkat 5X. Jadi 1 per A pangkat 5X. Nah, dibagi dengan A pangkat 3X ditambah dengan 1 per A pangkat 3X. Nah, kemudian di sini jangan lupa untuk menyamakan penyebut terlebih dahulu untuk melakukan operasi penjumlahan ataupun pengurangan pada bentuk pecahan. Jadi di sini kalau kita samakan penyebut, ini dapat kita tulis menjadi A pangkat 5X dikurangi 1 per A pangkat 5X itu, berarti kalau kita samakan penyebut, berarti sama-sama dijadikan A pangkat 5X sebagai penyebutnya. Nah, berarti di sini ini kan memiliki penyebut 1. Jadi ingat A pangkat 5X itu sama dengan A pangkat 5X per 1. Berarti kalau misalkan ingin disamakan penyebut, di sini adalah A pangkat 5X dikali dengan A pangkat 5X tentunya. Kemudian dikurangi dengan 1. Nah, ini supaya tidak menyusahkan Sobat Edson. Jadi di sini kita bisa membagi per ini diubah menjadi bagi di sini. Jadi dengan cara yang sama kita samakan penyebut, berarti A pangkat 3X ini adalah A pangkat 3X dikali dengan A pangkat 3X ditambah dengan 1. Nah, ingat kembali kalau misalkan kita mengalihkan bentuk eksponen, nah ingat kembali bahwa apa? A pangkat B kalau kita kalikan dengan A pangkat C, bentuk perpangkatan dengan basisnya sama-sama bernilai A, maka hasilnya adalah pangkatnya dijumlahkan. Jadi A pangkat B ditambah dengan C. Jadi di sini kita punya berarti A pangkat 5X tambah 5X berarti 10X. Nah, di bagian sini yang sering terjadi kesalahan pada siswa karena seringkali mengalihkan
A pangkat 5X dikali A pangkat 5X menjadi A pangkat 25X kuadrat. Jadi ingat kembali, ini perkalian dalam bentuk perpangkatan. Dengan basis yang sama, harusnya pangkatnya dijumlahkan ya, bukan dikalikan. Nah, ini berarti dikurangi 1 dibagi dengan A pangkat 5X. Nah, ini ingat kembali, pembagian pada pecahan berarti nanti dikali dengan dimana pembilang dan penyebutnya bertukar letak. Berarti di sini dikali A pangkat 3X dibagi dengan, nah berarti ini bentuknya adalah A pangkat 6X ditambah dengan 1. Nah, ini berarti ingat kembali, kalau kita punya A pangkat B dibagi A pangkat C, kalau dibagi berarti pangkatnya dikurangi. Jadi A pangkat B min C. Nah, selain sifat ini, ingat juga bahwa ada sifat eksponen. Kalau misalkan bilangan berpangkat dipangkatkan kembali, maka hasilnya adalah A pangkatnya dikalikan. Nah, di sini kita bisa memanipulasi aljabar, munculkan A pangkat 2X sama dengan 2 pada soal yang diberikan di sini. Jadinya adalah A pangkat 2X dikali dengan 5. Jadi 10X-nya kita ubah menjadi 2X dikali dengan 5. Nah, di sini dikurangi dengan 1 dibagi dengan, di sini kita bagi dengan bagian ini dulu. Berarti A pangkat 2X dikali dengan 3 ditambah 1. Nah, di sini dikali dengan hasil dari A pangkat 3X dibagi A pangkat 5X. Ingat, pangkatnya dikurangi. Jadi 1 per A pangkat 2X tentunya. Karena di sini 3X dikurangi 5X tentu bernilai min 2X. Karena negatif berarti kita letakkan di bawah ya. Jadi 1 per A pangkat 2X. Nah, di sini dengan menggunakan sifat ini, berarti ini bisa kita tulis menjadi A pangkat 2X dipangkatkan 5 dikurangi dengan 1 dibagi dengan A pangkat 2X dipangkatkan 3 ditambah dengan 1 dikali dengan 1 per A pangkat 2X. Nah, di sini A pangkat 2X senilai dengan 2. Jadi 2 pangkat 5 dikurangi 1 dibagi dengan 2 pangkat 3 ditambah dengan 1 dikali dengan 1 per 2 di sini. Nah, 2 pangkat 5 berarti 2 kali 2 sebanyak 5 kali yang senilai dengan 32. Jadi 32 dikurangi 1 dibagi dengan 2 pangkat 3 tambah 1 berarti 8 tambah 1 berarti 9 dikali dengan 1 per 2. 32 kurang 1 berarti 31 tentunya. Jadi 31 per 18. Jadi jawabannya di sini adalah yang A, yaitu 31 per 18. Nah, ini cara yang ke-1, yaitu dengan mengubah bentuk yang ada di sini menjadi bentuk sehingga yang memunculkan A pangkat si 2X ini. Nah, cara yang kedua di sini kita cari A pangkat X. Kenapa sih kita cari A pangkat X? Karena kalau kita tahu A pangkat X, kita bisa menentukan A pangkat 5X dan juga A pangkat 3X dan yang negatifnya nanti. Berarti di sini cara yang kedua, cara 2 di sini, perhatikan kita punya A pangkat 2X itu sama dengan A pangkat X dipangkatkan 2 kan gitu. A pangkat X dipangkatkan 2 pasti sama dengan A pangkat 2X. Nah, A pangkat 2X-nya di sini senilai dengan 2. Jadi nilainya sama dengan 2. Berarti di sini 2 sama dengan A pangkat X dipangkatkan 2. Di sini ini sehingga apa? Sehingga di sini kita punya A pangkat X sama dengan akar 2.
Udah nih, kita tahu A pangkat X sama dengan akar 2. Nah, yang ditanya adalah A pangkat 5X. Jadi ingat kembali, yang ditanya adalah A pangkat 5X di sini. Kemudian dikurangi dengan A pangkat min 5X dibagi dengan A pangkat 3X ditambah dengan A pangkat min 3X. Jadi ini tambah A pangkat min 3X. Nah, di sini berarti selanjutnya kita lakukan dengan sama dengan A pangkat 5X itu berarti A pangkat X dipangkatkan dengan 5. Jadi ingat kembali kalau dikali berarti bilangan berpangkat dipangkatkan kembali. Jadi A pangkat X dipangkatkan 5. Nah, dikurangi dengan A pangkat X di sini tentunya dipangkatkan min 5. Jadi di sini kita munculkan A pangkat X, A pangkat 3X dengan cara yang sama berarti A pangkat X pangkat 3 dikurangi dengan A pangkat X dipangkatkan min 3. Nah, kita sudah menemukan bahwa A pangkat X senilai dengan akar 2. Berarti di sini kita punya bahwa A pangkat X di sini tentunya kita ganti saja menjadi akar 2 pangkat 5 dikurangi dengan akar 2 pangkat min 5 dibagi dengan A pangkat X ini berarti akar 2 pangkat 3 dikurangi dengan akar 2 pangkat min 3, ini min 3, ini jangan lupa ditambah ya tadi. Ini di soal ditambah, berarti ini tambah, ini juga tambah. Nah, di sini selanjutnya baru kita sederhanakan. Akar 2 pangkat 5 senilai dengan akar 2 dikalikan sebanyak 5 kali. Berarti akar 2 berarti 2. Dikali lagi dengan 2, 4, berarti dikali lagi dengan akar 2. Berarti nilainya adalah 4 akar 2. Nah, kemudian di sini berarti dikurangi dengan 1/4 akar 2. Ini dibagi dengan, jadi di sini biar mudah kita bisa langsung menulis dibagi dengan, ini akar 2 pangkat 3 berarti 2 akar 2 ditambah dengan 1/2 akar 2. Nah, hasilnya di sini adalah, ini berarti kita bisa samakan penyebut terlebih dahulu. Berarti 4 akar 2. Nah, di sini berarti 4 akar 2 dikali dengan 4 akar 2. Berarti 16 dikali dengan 2. Berarti di sini nilainya adalah 32 dikurangi 1. Di sini jangan lupa dibagi dengan gitu. Ini juga kita samakan penyebut. 2 akar 2 kali 2 akar 2 tentunya karena penyebutnya kita samakan 2 akar 2. Berarti di sini hasilnya adalah 8 ditambah dengan 1 sehingga di sini nilainya adalah 32 dikurangi 1 berarti 31 dibagi 4 akar 2 dikali dengan 2 akar 2 dibagi dengan 9. Nah, hasilnya adalah ini bisa kita sederhanakan. Nah, ini juga bisa kita sederhanakan. Ini berarti 2. Berarti 31 dibagi dengan 2 kali 9 yang senilai dengan 18. Jadi jawabannya di sini sama, yaitu 31/18. Hanya saja caranya yang berbeda. Kalau di sini dalam bentuk angka baru kita sederhanakan. Kalau di sini masih dalam bentuk variabel, baru nanti kita substitusi berapa nilai dari A pangkat 2X-nya. Gimana Sobat Edson? Sudah paham kan? Jangan lupa latihan soal terus ya. Latihan soalnya di edson.id. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya bersama Kak Sinta. Salam pintar. Dadah. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!